Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih tentang bahasan adab, bahasan akhlak, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab ringan tangan, saling memberi, suka memberi dan suka berbagi, ya, murah hati terhadap sesama manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, akhlak-akhlak yang mulia itu terkadang ada karena bawaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri setiap hamba. Namun kadangkala pula akhlak-akhlak mulia ini butuh untuk diupayakan dan mengusahakannya, membiasakannya dan melatih diri di atasnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, maka dia tidak peduli apakah akhlak tersebut adalah akhlak bawaan yang Allah ciptakan pada dirinya. Bila ada, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bila tidak ada, maka dia akan mengusahakannya dan mengupayakannya. Bahkan dia akan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia tersebut. Di antara akhlak mulia tersebut adalah murah hati, suka memberi, saling berbagi, berempati kepada manusia yang membutuhkan harta yang dia miliki. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim, dia akan memotivasi diri dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
di dalam kitab sucinya, begitu juga yang disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam ya hadis-hadisnya. Seperti contohnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, maka dia akan mentadabburi, yang merenungkan ayat-ayat seperti ini. Contohnya adalah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman yang artinya, dan infakkanlah oleh kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian ya sebelum datang kematian itu kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia katakan, wahai Rabbku, andaikan engkau tunda ya aku sampai batas waktu yang dekat sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang berbuat soleh, berbuat baik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal. Pertama adalah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dari apa yang direzekikan ya, dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita, dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, berinfak ya, berinfak sebahagian dari, menginfakkan sebagian apa yang telah Allah rezekikan kepada kita, demikian. Kemudian yang kedua, berinfak itu sebelum datangnya kematian, karena sesungguhnya apabila datang kematian maka ketahuilah ya, harta itu tidak lagi kita miliki. Harta yang kita miliki sebelum kematian itu akan beralih setelah kematian kepada ya ahli waris yang kita tinggalkan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau mereka adalah orang-orang yang saleh, maka mereka setidaknya akan mengingat ya dengan harta tersebut untuk berinfak, diarahkan pahalanya untuk kita. Namun bila tidak, maka hanya akan habis untuk kebutuhan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka berinfak ya sebelum datangnya kematian, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, faedah juga dari ayat ini bahwasanya infak dan sedekah itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah satu bahagian ya, satu bahagian. Infak dan sedekah adalah satu bahagian ya. Kemudian berikutnya bahwasanya orang yang mati ya, orang yang mati maka dia sangat berkeinginan ya untuk dia bisa berinfak ya. Orang yang mati maka dia berkeinginan apabila dijadwalkan kematiannya maka dia ingin ditunda kematian tersebut. Kematian itu dia inginkan agar ditunda sehingga dia bisa melakukan sebuah amalan yang pertama sekali diingat untuk dilakukan, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Karena ini barangkali yang mudah baginya, ya. Amalan yang paling cepat baginya adalah bersedekah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, selain ini lebih mudah bersedekah ini, ya. Sedekah ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini minimal pahalanya apabila dilakukan di jalan Allah, infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka minimal pahala itu 700 kali lipatnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya semua amalan anak hamba itu apabila dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas satu kebaikan itu dengan 10 yang semisalnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang datang ya dengan
membawa kebaikan tersebut dengan amal kebajikan yang pernah dia lakukan, maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Allah katakan falahu asyru amsalihha, maka semisal ya untuknya adalah 10 yang semisal dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu minimalnya akan dibalas dengan 10 yang semisalnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini dalam surah Al-An'am ayat ya 160. Adapun untuk dosa atau untuk keburukan yang dilakukan, maka cukup dibalas dengan 1 pula ya, bila tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di ayat kelanjutannya atau di kelanjutan dari ayat ini, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan siapa saja yang datang dengan membawa keburukan, kejelekan, maka tidaklah dia dibalas kecuali yang semisalnya dan mereka tidaklah dizalimi. Surah Al-An'am ayat 160. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun ya berbeda dengan sedekah ini, berbeda dengan infak ini. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka infak ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimalnya adalah 700 kali lipatnya. Kalau infak dan sedekah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berfirman yang artinya permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu seperti permisalan satu biji yang menumbuhkan 7 batang, yang di setiap batang itu ada 100 biji. Lihat ya, satu itu menumbuhkan 7, kemudian 7 menghasilkan masing-masingnya adalah 100. Masya Allah, luar biasa. Ini dia berkembang. Ini menunjukkan bahwasanya memang sedekah di jalan Allah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya ayat 276 ya, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah itu. Ya Allah tumbuh kembangkan sampai 700 kali lipatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah kembangkan ya infak atau sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dari 1 itu menjadi 700 kali lipatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa ya amalan walaupun cuma sedekah berupa 1 biji saja, ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan sedikit pun itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sekecil apapun infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya. Bahkan Allah menjanjikan untuk ditambah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itu tentunya tergantung keikhlasannya. Semakin ikhlas maka akan semakin banyak. Kemudian begitu juga manfaatnya. Ya, manfaat dari apa yang diinfakkan, maka itu akan Allah tambah sesuai dengan manfaatnya. Demikian. Begitu juga ketepatan sesuai dengan
petunjuk Rasulullah SAW. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya dan Allah maha mengetahui. Ya, sekecil apapun yang diinfakkan atau disedekahkan atau ya bagaimanapun cara berinfak tersebut, walaupun sembunyi-sembunyi, maka Allah mengetahuinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini mengapa ya orang yang sudah dijadwalkan mati, bahkan sudah mati, maka dia ingin agar ditunda kematiannya, lalu dia bisa beramal yang pertama sekali dilakukan untuk diamalkan adalah bersedekah. Apa alasannya? Tadi sudah kita sebutkan di antaranya ya, karena sedekah ini adalah amal yang paling cepat untuk bisa dilakukan. Kemudian begitu juga sedekah ini adalah amal yang paling besar balasannya, minimalnya 700 kali lipatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seorang mukmin, seorang muslim, ya dia akan termotivasi untuk bermurah hati, banyak memberi, suka berbagi, serta berempati kepada sesama yang membutuhkan harta yang dia miliki. Dia akan mudah untuk berbagi walaupun barangkali dia mencintai harta tersebut. Barangkali dia tidak memiliki sifat bawaan yang Allah jadikan pada dirinya untuk mudah berbagi, tapi dia termotivasi dengan apa yang Allah motivasikan di dalam kitab sucinya, dalam Al-Quran. Begitu juga motivasi yang sampai kepadanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya. Nah, seperti contohnya ayat Al-Quran berikut ini ya, surah ya Al-Lail, dalam ya ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 surah Al-Lail ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman yang artinya, maka adapun orang yang a'ta, suka memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, memberi dari sebagian harta yang dimilikinya ya, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan ya, membenarkan terhadap al-husna tersebut ya. Tafsiran ulama tentang al-husna ada beberapa, yang diantaranya adalah al-husna ay al-jannah, yaitu surga, yaitu membenarkan surga ya, membenarkan surga itu dengan cara dia mengamalkan ya, mengamalkan atau dia ya mengajak dirinya untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Demikian. Ketika seseorang dia membenarkan surga itu, maka tentunya bukan sekedar pembenaran dengan hati saja ya, juga bukan hanya pembenaran dengan lisan saja, namun dia buktikan dengan anggota badannya, yaitu dia mengajak dirinya untuk beramal dengan amalan penghuni surga, itu amal-amal kebaikan ya, seperti itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan mudahkan ya baginya untuk menuju yusra, yaitu kemudahan, yaitu kebahagiaan. Jalan menuju kemudahan bagi dirinya ya, bukan kepayahan, kesulitan dan kesusahan, bukan, tapi ya kemudahan, yaitu kebahagiaan bagi dirinya. Demikian ya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, pelit, medit ya, kikir. Bakhil itu kikir ya, pelit ya, begitu
takut untuk berbagi, ya. Begitu fobi untuk berempati, ya, untuk memberi. Karena ya pelitnya, sifat kikirnya yang ada pada dirinya, wastaghna, dan merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apa yang ada dimilikinya sehingga tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, ya, al-husna, yaitu surga tersebut, itu balasan kebaikan. Nah, ketika seseorang dia mendustakan ya kebaikan, demikian pula dia mendustakan surga sebagai balasan, negeri balasan kebaikan, maka tentunya dia tidak akan melakukan kebaikan. Bentuk pendustaannya tersebut adalah dia tidak melakukan kebaikan dan juga tidak beramal dengan amal-amal kebajikan yang menghantarkannya kelak kepada, ya, negeri kebaikan. Dia dustakan itu. Dia tidak mau mengamalkan itu. Ya, demikian. Maka Allah katakan fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami mudahkan kelak dia, kami mudahkan kepada al usra, yaitu kesulitan, kepayahan, ya, yaitu kesengsaraan bagi dia, neraka. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidaklah bisa bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, ya. Maka tidak akan bermanfaat hartanya itu untuk menolongnya apabila dia telah binasa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini sesungguhnya ayat-ayat seperti ini yang memotivasi, ya, seorang hamba beriman, hamba muslim, hamba mukmin untuk dia berbagi, berempati, memberi, ya. Karena hartanya apabila dia telah binasa, yang ternyata hartanya ini menghantarkan dia pula untuk durhaka kepada Allah Sang Pencipta, ya. Maka ini akan membuat dia sengsara dan menderita. Nah, seorang mukmin maka dia akan meninggalkan, menjauhkan hal ini. Dia akan berwanti-wanti, ya, mewanti-wanti diri agar dia tidak jatuh kepada, ya, sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, maka dia akan memberi, banyak memberi, ya. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang dia memberi, suka berbagi, maka dia akan terus berbagi, memberi, ya, dari harta yang dimiliki, maka dia akan berbagi dan memberi, berempati kepada sesama. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Walaupun barangkali dia adalah orang yang tak memiliki harta yang banyak, ya, dia bisa memberi, ya, dari apa yang dimilikinya walaupun tak banyak. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, semoga, ya, kita yang mengaku beriman ini, semoga kita yang mengaku, ya, memiliki iman dalam hati, ya, yang mengaku, ya, Islam dalam diri, maka miliki sifat yang agung ini, yaitu murah hati, suka berbagi, ya, banyak memberi dan berempati. Berbagi sebagian harta yang dimiliki untuk sesama manusia yang ada di permukaan bumi ini. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Silahkan ajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp, ya, di nomor 08 12 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ya.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, saya besok ada penerbangan jam 5 pagi bertepatan dengan sholat subuh. Boarding sekitar jam setengah 5, sampai tujuan sekitar jam 7 pagi. Gimana sholat subuh saya Ustadz? Apakah harus tetap di awal waktu, ya, dan di dalam pesawat? Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang ditanyakan ini, maka tidak boleh sholat sebelum waktunya, dan tidak boleh juga sholat, ya, subuh itu di luar waktunya, ya. Ketahuilah sesungguhnya sholat itu memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah, ya, kewajiban yang ditetapkan untuk orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya, demikian, ya. Oleh karenanya, ya, tidak boleh salat sebelum waktunya, dan sepakat para ulama salat sebelum waktunya, ya, atau salat lewat waktunya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ini bisa tidak sah, ya, salat tersebut tidak sah, demikian. Karena sesungguhnya di antara syarat sahnya salat adalah, ya, salat itu ketika telah masuk waktu, demikian. Sementara ini belum masuk waktu, ya, sebelum masuk waktunya, demikian. Maka tidak boleh salat sebelum waktunya. Dan tidak boleh juga ditunda sholat itu sampai lewat waktunya, demikian. Lalu bagaimana? Apakah harus sholat di pesawat? Jawabannya benar. Ya, harus sholat di pesawat. Ya, sholat di pesawat ketika telah masuk waktunya, demikian. Ya. Apakah dalam kondisi, ya, tidak terpenuhinya beberapa rukun dengan tepat, seperti contohnya tidak bisa berdiri, ya, tidak bisa ruku, ya, tidak bisa juga untuk sujud, demikian. Maka lakukan pertama sekali adalah dengan berdiri, takbir menghadap kiblat, berdiri, ya, kemudian setelah itu silahkan duduk, demikian. Ini apabila tidak ditemukan di pesawat tersebut ruangan sholat. Namun apabila ditemukan ruangan sholat, wajib ketika itu untuk sholat di ruangan tersebut, ya. Jika harus antri tidak mengapa. Yang penting sholatnya itu bisa sempurna, ya, ruku dan sujudnya, demikian, ya. Bila ada ruangan sholat yang bisa sholat di ruangan tersebut di dalam pesawat. Namun bila tidak ada, maka sholatlah dalam kondisi berdiri terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu silahkan duduk setelah takbiratul ihram apabila dikhawatirkan, ya, terjatuh, ya, ketika itu. Ini ingat ketika sudah masuk waktu, ya. Maka lakukan ketika itu, ya, untuk rukuknya itu sedikit merunduk, kemudian sujudnya dengan lebih merunduk dari posisi rukuknya, demikian, ya. Dan tidak perlu diulang setelah selesai sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, adik ipar saya mau mengakikahi anaknya dan dia juga mengadakan kenduri atau amalan-amalan doa bersama di acara akikah tersebut Ustadz. Apakah ini dibolehkan? Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikah merupakan acara atau kegiatan yang disyariatkan. Akikah merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat anak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara menyembelih, ya, hewan kambing. Untuk anak laki-laki maka 2 ekor, untuk perempuan maka 1 ekor.
Ya. Demikian. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya. Man wulida lahu waladun fa arada an yansuka falyansuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang terlahirkan anak untuknya maka dan dia ingin untuk menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Demikian, seperti itu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu ya tergadai dengan akikahnya. Anil ghulami syatani wa anil jariyati syatun. Ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Demikian, ya. Tidak ada acara yang lain, ya, tidak ada acara yang lain. Jadi cukup kan akikah, ya, tidak perlu ada acara tambahan yang lain. Acara yang lain apa? Yaitu mengundang orang lain untuk makan. Atau bisa juga dengan langsung berbagi, dibagikan kepada orang-orang sekitar. Demikian, ya. Tidak mesti harus mengadakan acara berdoa. Ketahuilah sesungguhnya orang yang mendapatkan, ya, bahagian dari daging akikah tersebut, insya Allah taala dia akan berdoa. Setidaknya dia akan doa makan, kan begitu, ya, doa makan. Atau setidaknya dia akan bersyukur, alhamdulillah. Dan ketahuilah itu sudah ada pahala, ya. Memberi makan orang kan ada pahalanya. Demikian, nah, seperti itu, ya. Oleh karenanya tidak ada perlu acara-acara tambahan yang lain seperti harus doa bersama, apalagi menambah biaya lagi dengan menghadirkan orang-orang yang lain, ya, untuk contohnya mendoakan dan seterusnya, ya. Ya cukup saja menghadirkan orang-orang untuk makan, ya. Cukup untuk makan, demikian, ya. Atau tidak perlu diundang orang untuk makan, tapi dibagikan, ya, daging akikah tersebut kepada orang lain. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Adapun yang lainnya yang mengiringi, ya, dengan kelahiran tersebut seperti pemberian nama bagi sang anak, ya, demikian. Bisa juga khitan, ya. Bisa juga, ya, memotong, kita katakan mencukur rambut. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, seperti itu, ya. Bisa juga tahnik menurut satu pendapat, yaitu memberikan lumatan kurma ke mulut sang anak tersebut. Wallahu taala alam. Ini sepanjang apa yang saya ketahui dari sunnah-sunnah terkait dengan kelahiran. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustadz, izin mau bertanya, seorang wanita yang mau operasi sesar, operasinya insya Allah sekitar jam 10. Apakah sholatnya didahulukan? Dan apakah sama hukumnya orang yang melahirkan normal atau nifas dengan operasi sesar, Ustadz? Apakah udurnya sholatnya sama, udur sholatnya sama? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang akan melakukan operasi sesar untuk kelahiran sang bayi, tentunya nanti insya Allah taala pada umumnya, walaupun wanita tersebut, ya, kelahiran bayi tersebut dengan melalui proses operasi sesar, insya Allah taala itu akan, ya, keluar pada umumnya, ya, darah nifas juga dari kemaluannya. Demikian, ya. Nah, oleh karenanya ketika keluar darah itu dari kemaluannya, maka itu disebut dengan nifas, ya, dengan nifas. Nah, maka ketika keluar darah nifas tersebut, maka tidak sah dan tidak boleh baginya untuk sholat, haram baginya sholat dan tidak sah darinya sholat itu. Demikian pula puasa. Oleh karenanya, ya, orang yang nifas ini disamakan hukumnya dengan wanita yang haid. Demikian. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya, kata Nabi SAW, bukankah ketika wanita tersebut haid
disamakan dengan itu adalah nifas, dia tidak sholat dan tidak puasa, demikianlah wanita, tidak boleh dia sholat, tidak boleh dia puasa, bahkan ya tidak sah sholat dan puasanya dalam kondisi dia haid ataupun nifas, demikian. Adapun apabila sebelum masuk waktu sholat maka tidak boleh sholat, ya. Kalau operasi sesarnya itu jam 10, lantas keluar darahnya itu bersamaan dengan itu, atau katakanlah sebelum masuk waktu sholat duhur, ya, maka ketika itu sholat duhurnya tidak ada kewajiban untuk dilakukan dan tidak perlu untuk diqadha, demikian. Seperti itu. Seterusnya, apabila masih keluar darah nifas tersebut, maka tidaklah ya ada qadha bagi sholat yang ditinggalkannya tersebut, demikian. Nah, itulah dispensasi yang Allah berikan kepada seorang wanita, ya, seorang wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Bismillah. Ustaz izin bertanya, apa itu tabayyun dan seberapa pentingnya kita bertabayyun? Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabayyun, ya, itu dari kata tabayyana, itu menjadi jelas. Tabayyun dari kata tabayyana yang artinya adalah menjadi jelas. Maka tabayyun itu adalah mencari kejelasan agar menjadi jelas, ya. Check and recheck, mencari tahu tentang sebuah berita, ya, apakah benar ataukah tidak benar. Nah, seperti itu, ya. Maka jangan melakukan tuduhan apapun, jangan juga menyebarkan berita apapun apabila berita tersebut belum tentu benar. Maka tabayyun, mencari kejelasan, ya, agar hal itu menjadi jelas, demikian. Nah, apabila ya tidak ingin tabayyun, maka jangan terlibat dengan penyampaian berita, ya. Jangan mengambil sikap dalam berita yang sampai, informasi yang sampai, kecuali hanya tawakuf saja, yaitu diam, tidak mengambil tindakan apapun. Nah, itu ya, kalau bila tidak ingin melakukan tabayyun, ya, itu tidak mengambil sikap dengan membenarkan atau mengingkari, akan tetapi ya, jika tidak ingin tabayyun maka tidak melakukan sikap membenarkan atau tidak melakukan sikap mengingkari. Nah, seperti itu. Karena tidak tahu. Maka bagi orang yang ingin mengingkari atau membenarkan, maka hendaklah dia melakukan tabayyun, demikian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya, idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian orang yang membawa berita tersebut, maka tabayyunlah, demikian, ya. Itu wajib, demikian. Kalau ada berita, ya, bila ingin dilakukan sikap pembenaran atau pengingkaran, ya, maka hendaknya melakukan tabayyun, ya, yaitu mencari kejelasan, ya. Bila tidak mau ingin melakukan tabayyun, yaitu tidak mencari kejelasan, maka tawakuf yang dilakukan. Apa itu tawakuf? Yaitu tidak mengambil sikap membenarkan atau mengingkari, ya, alias tidak tahu, jadi tidak mengambil sikap apapun, tidak berani. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ibu saya sudah cerai sama suami ayah saya. Maaf, ibu saya sudah cerai sama ayah saya. Saya 3 bersaudara, 2 wanita, 1 laki paling kecil. Bolehkah seorang wanita membersihkan kemaluan dan membersihkan kotoran BAB ayahnya
jika ayahnya sakit stroke, sementara ya adik paling kecil tidak mau membersihkannya. Sudah berulang kali dinasihati tapi tidak mau untuk membersihkannya. Ustaz, syukran. Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ketahui sesungguhnya ya, aurat itu tetaplah haram untuk diketahui dan dilihat, ya, walaupun dengan sesama mahram. Ketahui bahwasanya aurat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurat besar, kemudian aurat kecil, atau kata para ulama menyebutkan ya, aurat mughalladah, ada aurat mukhaffafah, yaitu aurat yang berat dan ada aurat yang ringan. Aurat yang berat itulah dia kemaluan ya, kubul dan dubur, demikian ya. Bagi wanita tambahan satu lagi adalah bagian dada ya, ini tentunya bagi wanita dewasa. Nah, ini adalah aurat yang berat, aurat yang besar ya, walaupun bagi mahram maka tetap haram ini untuk ya dilihat, tidak boleh seperti itu ya. Ada aurat yang mukhaffafah, aurat yang ringan ya, kecil dikatakan. Seperti contohnya apa? Paha ya. Begitu juga contohnya kalau wanita yang jadi mahram itu adalah seperti lengan ya, tangan, nah seperti itu, betis, maka ini aurat kecil. Walaupun sesama mahram, ini aurat kecil. Aurat tapi kecil tidak mengapa. Namun aurat yang besar ya, maka tidak boleh ya. Aurat yang besar ini tidak boleh untuk dilihat walaupun ya oleh sesama mahram. Maka seorang anak laki-laki tidak boleh melihat aurat besar ibunya ya, atau aurat besar saudara perempuannya atau bibinya, demikian, atau putrinya. Seorang laki-laki tidak boleh melihat ya aurat-aurat besar ya wanita-wanita mahramnya. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh dia melihat dan berinteraksi dengan aurat-aurat besar ya laki-laki yang menjadi mahramnya, seperti ya ayahnya dalam kasus yang ditanyakan ini, begitu juga pamannya, saudara kandungnya, bahkan anak laki-lakinya, demikian, yang sudah dewasa tentunya ya, demikian. Nah, kecuali dalam kasus-kasus yang memang darurat. Dalam kasus yang ditanyakan ini termasuk yang darurat. Hanya saja ada namanya skala prioritas ya, yang harus ditempuh dalam hal ini. Maka hendaknya yang melakukan hal ini, pembersihan itu adalah istri ya, istri. Nah, bila contohnya ternyata istrinya tidak ada ya, maka bisa dicarikan untuk ya dengan menikah lagi ya. Kemudian berikutnya ya, bila tidak ada maka yang melakukan berikutnya adalah ya laki-laki dari keluarganya, seperti contohnya anaknya, saudara kandungnya ya, dari sang ayah ini. Bila tidak ada ya, maka barulah ya yang melakukannya adalah anak perempuan ya, anak perempuan. Nah, ini dibolehkan, tapi dengan urutan tadi seperti tadi ya, demikian. Kalau tidak ada anak perempuan maka setelah itu baru orang lain ya, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita. Baik, ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memutarkan murattal Al-Quran dalam lingkungan sekolah sewaktu anak-anak lagi istirahat keluar main-main? Bolehkah Ustadz?
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya ketika Al-Quran didengungkan atau disuarakan, maka ada kewajiban atau ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba beriman itu mendengarkan dan diam, ya, menyimak dan diam, ya. Tidak boleh bersuara. Demikian, ya. Jadi pastikan mereka itu ketika anak-anak ini sedang bermain, mereka itu memperhatikan, menyimak. Walaupun ya setidaknya mereka ini tidak bersuara, tapi setidaknya mereka diam, tidak bersuara, walaupun sambil bermain, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Yang jelas mereka itu diam, kemudian mereka itu ya mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah katakan yang artinya dalam surah Al-A'raf ayat 204, yang artinya dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah oleh kalian kepadanya, kepada Al-Quran tersebut, dan diamlah agar kalian dirahmati. Baik, di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengarkan Al-Quran untuk ya mendengarkan, menyimak dan ya diam. Dan hasil yang didapatkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang tersebut. Demikian, ya. Maka pastikan hal itu terjadi, yaitu ketika anak-anak itu bermain, ya, ketika hendak diputarkan murattal, mereka itu menyimak atau mendengar dan mereka diam. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan, barakallahu fiik Ustadz. Ustadz, kakek saya meninggalkan harta dan meninggalkan 3 anak, laki-laki dan 1 anak perempuan. Ayah saya sudah meninggal sebelum kakek saya meninggal. Dan saya sebagai cucu terhalang untuk mendapatkan hak waris dikarenakan masih ada paman saya, yaitu adik bapak saya. Jadi paman-paman saya bersikeras mengatakan bahwa saya tetap mendapatkan hak waris. Sudah saya jelaskan berulang kali kepada paman-paman saya kalau saya tidak dapat hak waris, dan saya terdinding berdasarkan surat An-Nisa, tetapi mereka tetap bersikeras kalau saya tetap harus mendapatkan hak waris. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana lagi seharusnya sikap saya kepada paman-paman saya Ustaz? Dan kalau mereka tetap memberikan juga harta warisan tersebut kepada saya, yang saya takutkan saya menerima yang bukan hak saya, sedangkan saya tahu ganjarannya memakan harta warisan yang bukan hak saya. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Gampang sih, serahkan sama saya saja, ya. Wa fiik barakallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ketaatan kepada kita di mana saja kita berada, ya. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ya. Ini sikap yang bagus sesungguhnya, ya. Sikap yang bagus dan dibalas dengan sikap yang bagus pula, ya. Tapi ya sikap yang bagus, ya, yang dibalas dengan sikap yang bagus dari pihak paman, namun dengan cara yang salah, ya. Mungkin bisa solusinya seperti ini disampaikan, ya. Kalau mereka kalaulah mereka katakan masih bersikeras untuk berbagi dan memberi, maka saya sarankan seperti ini, ya. Sang penanya ini menyampaikan kepada pihak paman, ya. Paman, ya, begitu juga dengan bibi, ya. Saya dan keluarga, ya, itu tidak berhak dari harta warisan, sampaikan begitu. Jikapun bersikeras untuk memberi dan berbagi,
maka sebaiknya jangan disebut dengan warisan, tapi katakanlah pemberian dari paman-paman kepada keponakan. Nah, seperti itu. Sampaikan begitu. Ya. Jadi kalau ingin berbagi, pastikan yang pertama adalah sepakat seluruh ahli waris. Ya, sepakat seluruh ahli waris. Siapa saja ahli warisnya? Tadi sudah disebutkan, ya, barangkali ada istrinya kakek, yaitu nenek yang masih hidup barangkali, ya. Itu pastikan dulu. Kemudian pastikan juga bibi, yaitu saudari ayah, begitu juga paman-paman, ya, saudara-saudara ayah. Pastikan mereka semuanya ridho dengan pemberian tersebut. Keridhaan ini ya untuk berbagi, maka sampaikan juga kepada mereka ini tidak terhitung sebagai warisan, tapi pemberian terhadap, ya, ahli waris yang terdinding. Nah, seperti itu, atau ahli waris yang terhalang. Wallahu taala alam. Ini barangkali solusi, ya. Wallahu taala alam. Dan boleh ya bagi sang penanya untuk mendapatkan, ya, pemberian tersebut, ya, dengan syarat keridhaan dari semua ahli waris. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 600 juta sekian rupiah. Masih ada peluang yang besar bagi kita untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan, masih hidup ataupun telah wafat. Ya. Nah, silahkan turut berdonasi, ya, transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.